Dari semalam, firasat saya tidak tenang memikirkan Rehan. Bella juga belum pulang. Ada apa ini sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Saya harus segera telepon Rehan. Tapi jangan, kalau saya menelpon Rehan, Rehan pasti tidak akan mengaku kalau dia sedang bertengkar dengan Najwa. Assalamualaikum, Bunda. Najwa, kamu harus mengatakan yang sejujurnya. Ada apa sebenarnya dengan Rehan? Dari semalam, ibu mempunyai firasat buruk mengenai Rehan. Katakan dengan jujur, Najwa. Bunda. Oleh Bella. Dan sekarang Rehan hilang, gak tahu dari mana, Bunda. Astagfirullahaladzim. Bunda. Rehan di Bella. Apa benar itu? Aku harus kabur sekarang. Najwa pasti sudah lapor ke polisi. Aku harus ngilangin semua bukti-bukti aku sebelum polisi datang. Bella! Kamu kemana? Hah? Kamu ini pasti mau kabur. Karena kamu telah anak saya Rehan. Enggak, aku nggak boleh bicara. Sekarang yang harus aku lakukan adalah memburu Najwa. Karena tinggal Najwa saksi kuncinya. Bella, saya harus segera telepon polisi. Ibu sabar dulu. Ibu dengerin saya. Tidak! Saya harus segera telepon polisi. Ibu, kok ibu telepon polisi? Apa ibu nggak kasihan sama Mbak Najwa? Dia akan ditangkap sama polisi, ibu. Najwa? Memangnya kenapa Najwa yang harus ditangkap polisi? Memangnya Najwa itu telah melakukan apa, Bella? Ibu, Mbak Najwa itu sekarang lagi tersandung masalah kriminal. Karena Mbak Najwa itu sudah Dion. Bella, apa-apaan ini? Tadi Najwa bilang bahwa kamu yang telah Rehan. Tapi sekarang kamu bilang bahwa Najwa yang Dion. Ini mana sebenarnya yang paling benar? Ibu dengerin saya. Kejadian sebenarnya adalah begini. Dion sama Rehan itu bertengkar karena cemburu. Dan Mbak Najwa itu dia mau menutupi supaya semua gak ketahuan. Ada yang mengambil sikap untuk Dion, tapi yang merasa tembak ada Rehan. Tidak. Ya Allah, tolong beri aku kekuatan dan keikhlasan untuk menerima rasa sakit yang bertubi-tubi ini. Jadikanlah penyakit ini sebagai pengurang dosa-dosaku di masa lalu. Ini rumah sakit atau rentenir? Saya tidak mau bayar. Saya tidak mau diperas dengan harga yang tidak manusiawi. Maaf Ibu, tapi ini adalah biaya seluruh pengobatan pasien. Kamu dengar ya, saya bukannya miskin atau tidak sanggup bayar atau tidak mau bayar. Itu kan suara Mama. Sementara suster juga tahu anak saya masih di dalam sana, masih koma, belum sadar. Dion koma. Jika Ibu keberatan, maka Ibu bisa meminta keringanan di bagian keuangan. Apa yang terjadi? Saya akan bayar dengan kartu asuransi perusahaan Rajak Abdurrahman Holding Company yang bonafit.
Masya Allah. Apa yang terjadi dengan Dion? Mami pasti sekarang lagi sedih banget. Apa yang terjadi? Dion, kamu harus segera sembuh sayang. Untung kartu asuransi dari perusahaan Rajak masih berlaku. Sebelum klaim asuransi itu ditolak, kamu harus keluar dari sini. Kamu sadar sayang, sembuh sayang. Suster, kalau boleh tahu, pasien yang terbaring di situ kenapa ya? Bapak ini siapa ya? Apa masih keluarganya? Iya, saya kakak dari pasien yang bernama Dion. Berdasarkan pemeriksaan medis, saudara Dion mengalami pendarahan di kepala akibat benturan benda keras, Pak. Benturan benda keras? Kenapa bisa begitu? Saya tidak tahu kejadian jelasnya. Tapi yang saya tahu, saudara Dion juga memiliki saudara yang terkena tembakan peluru panas dari pistol. Siapa orangnya? Namanya siapa? Namanya Bapak Raihan Syahputra. Tapi beliau dikabarkan hilang saat hendak dibawa ke rumah sakit ini, Pak. Masya Allah. Apa sudah diketahui siapa pelakunya? Masih dalam penyelidikan, Pak. Tapi kalau tidak salah, mereka sempat terlibat pertengkaran dengan wanita yang bernama Bella. Bella? Saya permisi ya, Pak. Perempuan itu benar-benar kejam. Sebelum ajalku tiba, aku akan balaskan dendam keluarga aku kepadamu, Bella. Mudah-mudahan Anita nggak ada di rumah. Pistol ini dulu aku gunakan untuk mencoba ketika aku patah hati dengan Najwa. Sekarang, aku akan gunakan pistol ini untuk menghabisi seseorang. Gak ada siapa-siapa. Padahal aku yakin ada orang yang ngikutin aku. Bella! Kamu harus menebus semua dosa-dosa kamu. Terhadap Najwa, Dion,
Bella! Bella! Tunggu! Ya Tuhan, siapa dia? Bella! Jangan-jangan orang suruhan Najwa atau juga Dion. Bella! Sial! Berhenti. Jangan, Pak. Saya pinjam motornya. Jangan, Pak. Saya bayar. Apa jangan-jangan itu orangnya Pak Razak? Yang mau aku biar hartanya Pak Razak kembali ke Najwa. Aku nggak akan membiarkan apa yang sudah aku miliki lepas dari tangan aku. Rupanya dia mau main-main sama aku. Fine. Dion, tolong Dion. Kamu cepat sadar, Dion. Mami nggak bisa menanggung derita ini sendirian. Mami yang sabar ya, Mami. Kita serahkan semuanya sama Allah. Gimana Mami mau sabar kalau kondisi Dion kritis seperti itu? Sementara Mami di sini nggak bisa melakukan apa-apa untuk dia. Kita berdoa aja, Mami. Semoga dia bisa segera sembuh. Najwa, Mami tidak butuh ceramah dari kamu. Sekarang yang Mami butuh cuma uang untuk membayar rumah sakit ini yang begitu mahal. Kalau sampai Dion tidak segera sembuh, dia akan diusir dari sini. Dan ini semua gara-gara kamu, Najwa. Iya, Mami. Aku merasa sangat bersalah. Dion jadi terluka karena Dion berusaha untuk menolong aku dari Bella. Kamu harus bertanggung jawab 100%, Najwa. Kalau sampai Dion tidak selamat, Mami akan bikin perhitungan sama kamu. Kalau perlu, hutang nyawa dibayar nyawa. Ya Allah, tolonglah Dion. Sembuhkanlah Dion, ya Allah. Najwa, kamu kenapa? Gak tahu, Mami, aku pusing dan mual sekali. Mungkin aku kecapean aja, Mami. Kamu hamil? Tunggu! Berhenti! Kamu akan masuk penjara. Kamu pikir aku peduli? Semua sel-sel tumor yang ada di kepala aku sudah menyebar sekarang. Cepat atau lambat, aku juga pasti akan mati. Jadi aku sama sekali nggak peduli kalau aku masuk penjara atau tidak. Yang terpenting sekarang, kamu harus menanggung semua apa yang sudah kamu lakukan. Kenapa dia? Apa jangan-jangan penyakitnya kambuh? Nasib kamu memang kurang beruntung. Aku lebih suka ngeliat kamu mati karena kesakitan daripada kamu mati karena tembakan aku ini.
Setelah dilakukan pemeriksaan, tensi ibu normal. Tapi dok, kenapa saya sering mual dan pusing? Apa yang ibu alami, indikasinya Bu Najwa sepertinya hamil. Lagi pula Bu Najwa juga terlambat datang bulan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dari tes hasil urin dari laboratorium, Bu. Bagaimana dokter? Apa saya benar-benar hamil? Dari hasil tes laboratorium ini menyatakan kalau Bu Najwa itu positif hamil. Aduh. Selamat ya Bu Najwa. Kondisi rahimnya bagaimana dokter? Alhamdulillah, kandungan Ibu Najwa sehat. Artinya istri saya ini bisa hamil dokter? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Najwa, kalau begitu mulai sekarang kamu tidak boleh stres, tidak boleh beraktivitas yang berat, dan kamu harus membuang pikiran-pikiran yang susah supaya kamu tidak stres. Alhamdulillah ya Allah. Di balik duka yang Kau ujikan kepada hamba, ternyata Engkau masih memberikan hamba kebahagiaan yang lain. Kebahagiaan yang telah lama ingin aku rasakan, yaitu kehadiran seorang bayi dalam rahimku. Rehan, jika kamu pulang, kamu akan mendapatkan hadiah terbesar dalam hidup kamu, yaitu kehadiran anak yang selama ini kita impikan. Assalamualaikum Bu Najwa. Ini ada paket untuk Ibu Najwa kali ini, Nisa. Waalaikumsalam. Paket dari siapa, Pak? Saya kurang tahu, Bu. Tolong Ibu tanda tangan di sini. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu harus menebus semua dosa-dosa kamu. Yang tahu tentang kejadian ini cuma Najwa sama Dion. Tapi Dion nggak mungkin karena Dion itu lagi sekarat di rumah sakit. Oh, berarti Najwa menginginkan kematianku. Lihat aja Najwa. Aku nggak bakal tinggal diam karena aku akan mengejar kamu. Aduh, kepala aku kok pusing sekali sih. Saya tadi pasti pingsan di sini. Najwa. Dion sama Rehan itu bertengkar karena cemburu. Dan Mbak Najwa itu dia mau menutupi supaya semua gak ketahuan. Ada yang mengambil sikap untuk Dion, tapi yang malah ada Rehan. Najwa, kamu benar-benar menantu tidak tahu diri. Kalau benar-benar kamu telah Rehan, saya tidak akan mengampuni kamu seumur hidup kamu, Najwa. Tapi tidak. Rehan tidak boleh mati.
Najwa, saya akan balas. Saya akan balas kematian Rehan! Apa ya ini? Kok nggak ada alamat pengirimnya? Astagfirullahaladzim. Lihat di mana kamu sekarang. Kurir tadi pasti tahu siapa pengirimnya. Atau mungkin dia juga tahu di mana keberadaan Rehan. Bu Sinta, iya, punten Bu. Apa tadi Ibu melihat ada kurir yang mengantarkan paket ke rumah saya? Maaf Mbak Najwa, saya nggak lihat. Makasih. Bu, ya? Mau nanya, apa Ibu tadi ngelihat ada kurir lewat sini habis nganterin paket ke rumah saya? Kurir? Oh, orangnya yang pakai baju oranye. Tinggi, putih. Nah, tadi saya lihat no kesono dia perginya Mbak. Emangnya kenapa Mbak, ada masalah ya? Gak ada apa-apa. Terima kasih ya Bu. Iya. Najwa! Bunda, alhamdulillah akhirnya Bunda datang. Ini dia, menantu itu. Astagfirullahaladzim, apa maksud Bunda? Ibu sudah tahu semuanya. Kamu sudah Rehan. Sekarang Rehan hilang entah kemana. Ibu tidak tahu Rehan masih hidup atau sudah meninggal. Semua ini salah paham Bunda. Aku sama sekali bukan aku yang Rehan Bunda. Aku bisa jelasin semuanya sama Bunda. Cukup! Pembohong kamu! Bukan aku pelakunya Bunda. Apa maksud Bunda dengan semua tuduhan ini? Jangan berdalih kamu Najwa. Kalau sampai anak saya mati, kamu akan mendapatkan balasannya. Tidak Bunda, semua itu fitnah. Aku tidak mungkin membunuh suamiku sendiri. Aku sangat mencintai Rehan Bunda. Bohong kamu! Kamu penjahat! Apa ini? Ini Rehan. Dan ini adalah kamu Najwa. Kamu telah mencabut paksa nyawa anak kesayangan saya. Kamu akan mendapatkan balasannya Najwa. Bunda maafin aku gak melakukannya demi Allah Bunda. Ini adalah bukti. Ini adalah baju yang dipakai Rehan ketika kamu anak kesayangan saya Najwa. Dasar istri durhaka kamu. Durhaka kamu ibu. Saya gak membunuh Rehan Bunda. Ampunin aku Bunda. Bukan aku Bunda. Najwa, sekarang tidak akan ada yang bisa menolong kamu. Hutang nyawa harus dibalas dengan nyawa. Dan ini adalah harga yang harus kamu bayar, Najwa. Kamu astagfirullahaladzim. Nyanyi, apa-apaan sih? Jangan campur kamu, Atun. Dia telah anak saya. Ini buktinya. Dia sedang membawa baju yang ada di Rehan. Saya yakin dia membawa baju ini karena dia ingin membuang baju ini untuk menghilangkan bukti. Bunda, baju itu aku dapatkan dari kiriman. Aku gak tahu siapa yang mengirimkan baju itu, Bunda. Najwa, kamu itu sedang
anak saya. Dan sekarang kamu membohongi saya. Sekarang ayo, ikut saya ke kantor polisi. Kejadiannya belum lama, Pak. Waktu itu saya sedang berbicara dengan Pak Rehan, atasan saya. Tapi istrinya tiba-tiba datang dan dia sangat cemburu melihat kedekatan saya dengan Pak Rehan. Dan akhirnya mereka bertengkar hebat. Baik, Bu. Semua laporan yang Ibu berikan sudah kami catat. Dan sekarang, apakah ada saksi pada saat terjadinya pertengkaran itu, Bu? Tidak ada, Pak. Karena saya sama Pak Rehan itu lagi ngobrolin masalah kerjaan. Tapi istrinya sangat cemburu sama saya dan dia mengancam saya, Pak. Lalu dia mengeluarkan itu. Benar begitu kejadiannya? Benar, Pak. Saya nggak bohong. Malah Najwa itu menyuruh orang untuk saya karena dia tidak bisa membantu saya pakai tangannya dia sendiri. Tapi sekarang begini, Bu. Keterangan yang Ibu berikan ini sangat berbeda dengan keterangan yang Ibu Najwa berikan, Bu. Bahkan Ibu yang ingin Ibu Najwa. Rupanya Najwa telah membuat laporan terlebih dahulu. Tapi aku nggak boleh kalah. Polisi harus lebih mempercayai laporanku. Saya nggak bohong, Pak. Najwa lah yang berbohong. Ini, Pak. Saya punya bukti-buktinya. Kalau Bapak nggak percaya. Ayo masuk. Ibu tidak akan pernah melepaskan kamu. Selamat malam, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Selamat malam, Pak. Saya ingin melaporkan dia telah anak saya. Enggak, Pak. Saya tidak melakukan hal itu. Diam kamu, Najwa. Ini adalah kantor polisi. Dan semua keterangan kamu itu pasti akan selidiki. Begitu kan, Pak? Benar, Bu. Semua laporan harus kami pelajari dengan seksama. Ada pelapor baru tentang pembunuhan. Silakan. Ini dia, Pak. Ini yang namanya Najwa. Kamu pasti kesini mau menyerahkan diri kamu kan, Najwa? Karena dia ada yang membunuh Rehan, Pak. Enggak, Pak. Bukan saya pelakunya. Justru perempuan inilah pelakunya. Dia yang sudah suami saya. Bohong. Pak, saya membawa Najwa menantu saya ini ke kantor polisi karena dialah yang anak saya, bukannya Bella. Tunggu, Bu. Sebaiknya Ibu silakan duduk dan Ibu memberikan keterangan dengan tenang. Gak usah, saya berdiri aja. Apa Ibu ini ibu dari korban? Saya ibu kandungnya Rehan dan saya datang ke sini untuk menjebloskan dia ke penjara. Dan saya membawa barang buktinya. Ini. Nah, apa ini baju yang digunakan oleh korban, Bu? Itu dia, Pak. Iya, itu benar. Itu baju Pak Rehan. Sekarang udah jelaskan, Pak, buktinya. Kalau Najwa itu adalah Pak Rehan. Betul, Pak. Itu baju anak saya, Rehan. Dan tadi saya memergoki dia. Waktu dia keluar rumah, saya yakin dia itu ingin menghilangkan barang bukti. Enggak, Pak. Saya berani bersumpah. Baju itu bukan dari saya, tapi saya mendapatkannya karena ada seseorang yang mengirimkan baju itu. Yakin Anda jujur kepada kami dalam memberi keterangan ini? Yakin, Pak. Dan Anda benar-benar tidak mengetahui di mana korban berada? Sekarang saya nggak tahu di mana keberadaan suami saya. Baik. Ibu Najwa, mohon maaf. HP Ibu kami pinjam, Bu. Guna kepentingan penyidikan pemeriksaan. Terima kasih.
tenang ya Pak. Sakit ya Kami akan Allah. segera menangani Bapak. Sakit ya Allah. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap HP Ibu Naswa dan tidak ditemukan indikasi tentang bertengkarnya Ibu Naswa terhadap Bapak Rehan atau SMS tentang rencana pembunuhan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Telah Engkau tunjukkan kebenaran itu. Tetapi kami menemukan rekaman suara dari Bapak Rajak Abdurrahman yang mengatakan telah salah memberikan wasiat terhadap Priti dan Bella. Coba Bu, tolong dicek Bu. Saya Rajak Abdurrahman bin Sulaiman membuat kesalahan memberi wasiat kepada Priti karena dia sudah memohon mengaku sebagai anak kandung saya. Wasiat yang saya berikan kepada Priti saya nyatakan cacat hukum. Bella dan Priti tidak berhak mendapatkan dan menguasai kekayaan saya. Saya memberikan kepada Najwa Indonesia sebagai ahli waris tunggal atas seluruh kekayaan saya. Pernyataan ini saya anggap sah dan tidak dapat diganggu gugat. Rajak Abdurrahman. Bohong, Pak. Itu pasti semua adalah rekaman palsu. Itu semua fitnah, Pak. Najwa, bapak kamu itu sudah meninggal, sudah dikubur. Mana mungkin orang yang sudah meninggal masih bisa bicara? Kamu itu pembohong. Saya membuat video rekaman itu sesaat sebelum beliau meninggal dulu. Saya nggak terima ini ya, Najwa. Kalau sampai saya ditangkap, saya akan menuntut balik kamu. Sudah cukup. Biarkan kami bekerja dengan tenang, tanpa harus mendengarkan pertengkaran kalian. Dan Ibu Najwa, mohon maaf. Handphone Ibu kami tahan dan akan kami gunakan sebagai barang bukti, Bu. Dan selanjutnya, Ibu pun kami tahan, Bu. Sampai penyelidikan kasus ini selesai. Bu, silakan bawa, Bu. Tahan. Siapa dia, Pak? Dia keluarga Bapak. Bukan, dia harus bertanggung jawab. Maafkan aku. Aku hanya ingin bertemu dengan kamu. Dan aku berharap mereka berhasil untuk menghentikan kamu. Pak, berhenti, Pak! Berhenti! Pak, tolong hentikan orang itu, Pak. Ya, Pak. Ayo. Ya udah, biar Pak Satpam aja yang nyari. Baik, Jus.
Najwa itu benar-benar menantu yang jahat dan sangat berdarah dingin. Sudah banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa dia yang telah menabrak Rehan. Tapi dia tetap saja tidak mau mengaku. Aku juga benar-benar gak nyangka itu. Ternyata sebelum Razak mati, kalau dia itu meninggalkan pesan di handphone Najwa. Kalau Najwa sampai berbicara tentang harta kekayaan ayahnya, Razak Abdurrahman yang telah kita rebut, kita pasti akan habis ditangkap oleh polisi. Jadi sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita segera kembalikan semua harta yang kita ambil dari Najwa. Soalnya ibu takut, ibu khawatir sekali. Najwa pasti akan memperkarakan masalah ini untuk menjatuhkan kita. Baiklah Ibu, saya akan mengurus surat-surat pemindahan kekuasaan. Kalau benar Najwa dapat kiriman baju itu, berarti ada yang menemukan Rehan. Atau Rehan sendiri yang mengirim bajunya. Itu artinya Rehan masih hidup. Tapi kalau dia masih hidup, kenapa Rehan cuma ngirim bajunya aja dan gak langsung pulang buat nemuin Najwa? Bella, ibu sangat yakin bahwa Rehan masih hidup. Dan Najwa pasti telah menyembunyikan Rehan di suatu tempat. Iya Ibu, hal itu mungkin saja terjadi. Aku harus segera menemukan Rehan. Dia satu-satunya saksi kunci yang belum berhasil aku temukan. Kalau Rehan tidak segera aku temukan, dia bisa membuatku masuk penjara. Suster, mana orang itu? Maafkan Pak, saya tidak berhasil menangkap laki-laki itu. Tapi saya sudah meminta satpam untuk mengikutinya. Ya Allah. Pak. Suster. Pak. Ya Allah. Suster, tolong suster. Itu seperti suara Adi. Suster, cepat suster. Bapak harus tenang, Bapak harus tenang. Ya. Bapak harus tenang ya. Ya Allah. Adi. Bella kenapa, Adi? Bella kenapa sayang? Bella kenapa? Adi bilang sama Mami. Adi bangun sayang. Adi bangun. Suster cepat panggil dokter, suster cepat. Iya Bu, saya akan segera panggilkan. Adi bangun sayang. Berhenti! Astagfirullahaladzim. Permenis! Pak, tolong Pak. Saya nggak bersalah Pak. Tolong keluarin saya dari sini. Saya harus mencari suami saya. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti ibu tidak bersalah, maka ibu dibebaskan. Ya Allah, cobaan apa yang sedang aku alami ini? Aku telah kehilangan ayahku. Suamiku Rehan tertembak. Dan sahabatku Dion dalam keadaan koma. Aku mohon, bantu aku keluar dari sini untuk menemukan Rehan dan menegakkan keadilan. Bella, tolong hentikan ini, Bella. Najwa dari Indonesia, Wahai Tunggal, ada seluruh kekayaan Razak Abdurrahman. Ya Mbak, percuma nangisin nasib. Kalau udah ya, hukumannya itu penjara. Nangis. Ibu Najwa, kami beri kesempatan untuk membela diri. Apakah ibu punya pengacara yang bisa kami hubungi? Pengacara? Ya. Iya, saya punya kenalan pengacara. Apa Bapak bisa membantu untuk menghubungi beliau? Baik, kalau begitu kami akan menghubungi. Permisi.
Halo, bos. Kabar apa yang kamu mau buat saya? Saya baru saja menemukan dompet atas nama Rehan Saputra. Terus sekarang dia di mana? Kejar dia, hidup ataupun mati. Bos nggak usah cemas. Pemilik dompet itu sekarang sudah menjadi mayat karena dia tertabrak truk dan mukanya itu rusak. Tapi saya yakin orang itu yang selama ini kita cari. Gimana kamu bisa yakin kalau mayat itu adalah Rehan? Celana dan sepatunya itu mirip sekali dengan punya Pak Rehan. Hanya bajunya saja yang berbeda. Kalau gitu sekarang juga kamu kubur dia. Jangan sampai ada orang yang curiga sama tindakan kita ini. Baik, bos. Bagus. Satu saksi sudah mati. Sekarang aku tinggal kejar yang lain. Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menghadapi cobaan ini. Hamba berserah kepadamu ya Allah. Lindungilah suami hamba dari segala bahaya dan juga malapetaka. Weh, kalau mau mual tuh jangan di sini. Pindah sana, jijik gue. Weh, di sini bukan tempat buat muta. Jorok, ngerti gak? Tahu. Baru masuk sel udah penyakitan. Gue aja nih yang berminggu-minggu di sini. Baik-baik aja tuh. Dasar cengeng lu. Gue 2 bulan pok di sini. Itu lu kasusnya beda sama gue. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa badanku begitu lemah? Apakah ini akibat kehamilanku? Selamat sore Ibu, ada yang bisa kami bantu? Saya Bella Pramita. Saya pemilik perusahaan Razak Abdurrahman Company. Saya mau membuka rekening baru dan saya ingin mengalihkan semua dana yang ada dalam rekening atas nama Razak Abdurrahman. Mohon maaf Ibu, kami tidak bisa membantu Ibu karena bank sudah offline dan harus tutup. Ibu bisa datang lagi besok. Tapi Ibu, saya mohon kerjasama Ibu. Kami ingin minta tolong bantuan Anda. Kalau Anda bisa membantu kami sekarang, Anda akan mendapatkan banyak sekali uang. Maaf Bu, kami tidak bisa membantu karena saya tidak bisa melayani nasabah di luar prosedur, apalagi ada indikasi penyuapan. Mohon maaf ya Bu. Baiklah, kalau Anda menolak tawaran kami, tapi saya yakin Anda akan menyesal. Zaman sekarang kejujuran itu udah basi, dan kejujuran Anda tidak pada tempatnya. Sekali lagi saya minta maaf. Ayo Bella, mau kasih uang gratis, susah. Aku bersumpah, aku akan merebut harta kekayaan yang sudah menjadi milikku atas Najwa. Dan besok pagi-pagi sekali aku akan sudah datang sebelum Najwa sama Syalu bertindak. Tapi kenapa kamu membawa nama Nona Syalu? Karena aku sangat tahu siapa yang akan dia mintain pertolongan. Kalau begitu, kamu harus bertindak cepat Bella. Kamu harus mengalahkan Najwa, si pembunuh keji itu. Ibu berdoa, semoga perempuan sakit jiwa itu membusuk di neraka. Dasar ibu sombong tapi bodoh. Kamu nggak tahu Priyanka, kamu itu sedang saya perangan. Dari awal ibu sangat membenci Najwa. Sekarang dia pegang Rehan. Semoga si kejam itu menderita seumur hidup dia. Udahlah ibu, jangan marah-marah terus sama Najwa. Sekarang mendingan ibu pulang naik taksi dan tenangkan diri. Karena saya akan mencari Rehan sampai ketemu. Bella, tolong kamu cari Rehan sampai ketemu ya. Ibu sangat yakin bahwa anak ibu, Rehan itu masih hidup. Pasti ibu, saya pasti akan kabarin ibu. Ya Allah ya Robbi, apa yang sedang terjadi dengan suamiku Rehan? Di manakah dia? Dan sehatkanlah dia. Wahai Zat yang Maha Suci, aku mohon berikanlah aku kesempatan untuk melihat suamiku dalam keadaan apapun. Najwa. Rehan. Najwa.